Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Halo sahabat madrasah, jumpa lagi bersama saya Agil Adianda Putra dan rekan saya Unggani Filzana Putri dalam podcast Syiar Madrasah TV Mandua Kota Padang Panjang. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita podcast lagi berarti ada prestasi lagi kan? Nah? Oh tentunya dong. Masya Nah Allah. hari ini kita membawa kabar yang sangat membanggakan untuk madrasah Wih, kita, luar biasa. Sat. Luar Deg-degan, biasa. deg-degan, Ih, deg-degan. deg-degan ya kan. Nah dua orang ustadz terbaik di Mandua Kota Padang Panjang lagi-lagi meraih prestasinya Masya tahun ini. Allah. Luar biasa. Oke, bersama kita ada Ustadz Arif dan Ustadz Iqbal. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Pertama, kami ucapkan selamat juara, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Nah, Ustadz Arif dan Ustadz Iqbal ini dia lagi-lagi memperoleh juara pada ajang gusi bersih, Ustadz. Gusi bersih 5.0 Alef. Nah, tahu nggak gusi bersih itu apa? Nah? Itu agak bingung sebenarnya Ustadz, sedikit, Ustadz. maaf nih, Ustadz. Memang agak kurang apa, Ustadz? Kurang ngerti. Gusi bersih. Boleh jelaskan sedikit, Ustadz? Gusi bersih ini lomba Ajang yang apa sih? Iya, untuk Gusi Bersih 5.0 Alef Education, ini lomba guru dan siswa berprestasi. Oh, gusi itu guru siswa. Iya, guru dan siswa berprestasi. Alhamdulillah kita sejak tahun kemarin sudah mengikuti, Ustaz, Bu. Ya, tahun kemarin kita cuma sampai semifinal. Wah, ya. Walaupun alhamdulillah di penyisihan sebenarnya kita sudah peringkat 1 dan 8 nasional ketika itu. Oh. Maaf, Ustadz. Berarti ini lomba kedua berarti, Ustadz? Lomba kedua kita semenjak sekolah mengikuti. Tahun kemarin hanya sampai semifinal karena di semifinal kita hanya peringkat 10 dan 13. Ya. Ya, dari 3 guru yang ikut bersama tim hanya 2 guru yang tembus di semifinal. Cuma kita nggak lolos di grand finalnya. Babak tahap akhirnya. Mungkin tips triknya belum pasti, ya, Ustadz? Ya, kemudian di bulan Oktobernya tahun kemarin kita murid-murid kita daftarkan untuk lomba kompetisi pelajar bidang studi bahasa Arab juga melalui Alef Education. Oh. Alhamdulillah berhasil meraih harapan 1 tingkat nasional sampai peringkat 96 nasional. Masya Waduh, Masya Allah. Kemudian Oh, iya, setelah iya, lomba kami berdiskusi dengan para guru bahasa Arab dan juga para waka kesuaan, waka manpeka dan juga waka kurikulum. Ya. Bagaimana naik kata sekolah kita karena lombanya tiap tahun ini ada. Kemudian Alef Education ini kan ada platform pembelajarannya. Oh, maaf, Ustadz. Iya. Alefnya apa, Ustadz? Alef ini Badan Pendidikan. iya seperti ruang guru itu. Oh, Ruang guru gitu. atau Nanti kita tag. Iya. Mohon tonton Alef. Jadi ada platform pembelajarannya Online. secara online, itu bisa membantu guru-guru. Kemudian setelah hasil diskusi kami mendaftar. Daftarnya baru tanggal 5 November itu. 5 November tahun 2025. Iya, iya. Kemudian langsung di hari Rabu ketika itu. Hari Jumatnya kami berdua langsung minta ke anak murid-murid ekskul bahasa Arab kami, ada 20 orang. Iya, iya. 20 orang ini sebenarnya hasil dari seleksi juga. Oh, seleksi juga. Bukan mereka yang ikut ekskul, bukan berarti ya? Ya, dari hasil seleksi juga terpilih ada 20 orang. Kami minta mereka mengajarkan kartu Alef Education ini yang bahasa Arab sebanyak 115 kartu untuk 1 tahun. Kemudian alhamdulillah kalau kita ikut Alef Education ini, apapun lomba dari Alef Education ini kita tidak bayar, gratis. Oh, gratis. Ya, kemudian lombanya ada 2 tahun yang besar yaitu gusi bersih dan compact. Alhamdulillah tahun sekarang kita ikut yang gusi bersihnya. Kami cuma merencanakan di awal semester kita yang penting lolos final saja. Oh. Cuma alhamdulillah kita berhasil lolos grand final dengan jumlah murid 20, gurunya 2 orang. Alhamdulillah lolos ke 20-nya, lolos kedua timnya, kedua gurunya. Dan alhamdulillah juara 1 dan juara 3 nasional. Merinding, Luar merinding. biasa. Juara 1 dan juara 3
nasional. Ya, luar Masya biasa. Allah. Nah, berarti Bahasa Arab Mandua, Manpeka, Kota Padang Panjang. benar sekali. Nah, berarti tahun kemarin kita belum berhasil ya, Ustaz, Belum ya, berhasil. untuk meraih juara gitu ya. Iya. Kalau tahun kemarin kira-kira itu saingan terbesarnya itu dari sekolah mana sih, Ustaz, kalau boleh tahu? Kalau saingan terberat biasanya yang sering juara itu Man 3 Jombang. Mantiga Jombang Ya, ya. Mantiga. Kalau tahun ini gimana nih, Ustaz? Mantika Jombang itu mana, Sat? Yang tahun ini dari kita yang lolos 6 tim di grand final, 2 tim dari kita, yang 4 lain itu dari Mandailing Natal Sumatera Utara, Mantebo Jambi, MA Tafiz Center Sumatera Utara, kemudian MA Al Irsyad Jawa Tengah. Masya Allah. Yang tahun kemarin juara tidak muncul lagi di grand final tahun ini. Oh, tapi mereka ikut kan, Sat? Mereka ikut ya. Jangan sampai gara-gara sudah biasa juaraan. Berarti mereka ikut kan, Sat? Mereka ikut. Wih, mantap, Sat. Alhamdulillah. Ini pertanyaan, Sat. Ini kan juara 1, juara 3, Sat. Kenapa juara 2-nya disedekahkan ke orang, Sat? Iya, sebenarnya targetnya kan juara 1 dan juara 2. Oh, iya, iya. Ya, alhamdulillah. Kalau di grand final itu lombanya agak berbeda dengan lomba yang penyisihan sama semifinal dan final. Kalau lomba penyisihan itu dari 991 murid se-Indonesia. Tunggu, Sat. Maaf, Sat. Iya. Kita apa dulu datanya? Berarti di semifinal berapa, Sat? Penyisihan berapa, Sat? Di penyisihan total murid se-Indonesia 991. 951 murid. 91, Sa. 951. 91. 91. Ya, Oke, oke. 20 orang murid kita. 20 orang murid kita. Ya, di penyisihan yang lomba hanya siswa saja. Iya, iya. Alhamdulillah mereka lolos ke tingkat semifinal ke-20-nya. Tinggal 639 siswa. 639. Ya, kemudian dari semifinal menuju final itu di final 314 siswa. Jadi kalau udah lolos final, gurunya wajib ikut serta. Oh, iya, gurunya wajib Gurunya serta. wajib ikut serta. Jadi kami berdua diloloskan oleh murid di final dari 314 siswa. Itu jumlah gurunya ada 78 guru 78 di guru. final. Iya, iya. Kemudian dari sebanyak itu yang lolos ke grand final hanya 6 tim, 1 guru dengan 1 murid tertinggi di tim itu. Alhamdulillah gurunya kami berdua dan muridnya itu Abdul Ghani 11 PKP 2 dan Najib Al-Mukhni 11 PKP 1. Berarti nilainya digabung, Sat? Nilainya digabung Antara murid dan guru. antara murid dan guru. Alhamdulillah di final menuju grand final kami peringkat 4 dan 5 awalnya. Masya Allah. Luar biasa. Tapi tentunya, Ustaz, keberhasilan siswa ini tidak luput dari bimbingan ustadz-ustadznya dong pastinya ya. Ada. Terus lagi nih, perjalanan menuju hasil yang sangat memuaskan ini pasti banyak lika-likunya juga nih ya, Ustadz ya. Iya. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi Ustadz Arif dan Ustadz Iqbal ketika mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang Gusi-Bersih ini? Mungkin kita minta dulu dari Ustadz Arif ya. Yang juara 1. Iya. Juara 1. Tantangan terbesar ya, Bu? Iya. Apa, Sat? Yang tadi, Sat? Kalau tentang dalam masa persiapan maksudnya, Bu? Iya, ha-ha. Kalau masa persiapan tuh kayaknya jadwal ya saya. Iya, Pertama jadwal. kita 2 kampus, Bu. Kampus 1 yang di sini, terus sebagian siswa kita di kampus 2, itu jarak kan lumayan. Oh iya, iya. Ya, jadi kita dibilang dosen Pengaturan latihannya ya, Sat? Ah, iya. Waktu kita kan latihannya. jam ngajar pagi ada itu kan cuma ekskul. Oh iya. Jadi dia dibagi 2 tim ya saya. Iya. Yang satu tim itu 10 orang. Sementara yang dari Kota Baru yang kampus 1 ini cuma 5 orang. 5 orang. Jadi kalau dibagi berdasarkan tempat itu lumayan tantangannya. Gampang sebenarnya, Bu. Tapi masalahnya terlalu padat di bawah 15 orang gitu. iya. Akhirnya dibagi dan kebutuhan Alef pun per tim 10 ya saya. Iya, Sa. Nah, jadi itulah, jadi ada masanya anak harus dimobilisasi. Nah, cuma dalam mayoritas waktu persiapan itu enggak banyak mobilisasi, Bu. Cuma biasanya kita bagi-bagi hari aja. Kalau misalnya hari Minggu ini Ustaz Iqbal melatih di Kota Baru, berarti saya di IC.
Nah, minggu besoknya gantian gitu. Iya, Berarti iya. Ustaz juga ngelatih tim Ustaz Arif? Berarti? Ada Iya. juga? Oh gitu. Jadi di collab Ekskul berarti. Bahasa Arab kan ada 20 siswa, Iya, 15 di Islamic Center, 5 orang di sini. Jadi kami ganti-gantian tiap hari Jumat siang setelah Jumat dari jam setengah 3 sampai jam 4 latihan itu untuk Ekskul Bahasa Arab. Berarti juara bersama. Iya, meskipun kesannya bersaing gitu kan, Iya. tapi di balik itu prosesnya bareng-bareng juga ya, Ustaz. Khusus ya? untuk gini, khusus untuk kartu Alef kan mereka 115 kartu. Iya. Itu kalau di jam ekskul kan nggak mungkin bisa dikerjakan. Iya. Akhirnya kami sepakat murid-murid mengerjakannya itu di luar jam pelajaran, itu di jam malam setelah kegiatan malam di asrama. Iya. Mereka kami berikan untuk boleh menggunakan labor komputer. Ya itu Dalam tantangan sekolah. satu lagi kayaknya. Itu Bu. tantangan. Iya, soalnya anak-anak kan yang ikutan anak asrama. Iya, benar. Di asrama kita itu kan handphone tuh barang paling haram gitu. Iya, iya. Jadi benar sekali. ya, gimana saat ngurus perizinan ke sekolah, kemudian apa namanya sinkronisasi dengan pembina. Kita nggak ingin yang pertama menambah beban pembina, enggak. Iya, iya. Nah, cuma di sisi lain anak-anak butuh itu, Bu. Iya, benar. Nah, jadi di sebagian waktu kadang dibiarkan saja anak-anak itu, terutama yang putri yang putra di sini, kalau labor malamnya ndak buka, pakai aja komputer yang di sekretariat asrama sama isi pembina. Itu lumayan juga. Kalau yang di C itu sebelumnya aman ya saya? Aman ya. Ya. Pakai labor komputer. Terima kasih nih untuk Ustaz Usman. Iya, luar biasa ya. Para pembinanya intinya Iya, mengizinkan. iya, iya. Karena memang terikat dengan peraturan kan, Ustaz? Iya. Iya, iya. Malah alhamdulillahnya Ustaz, murid-murid kita patuh juga. Tolong kerjakan kartu ini sampai ini kan selesai sama mereka kan. Selesaikan sampai kartu ini semua selesai alhamdulillah untuk nyelang lomba. Dan juga terkadang untuk bisa ini ya. untuk Dan bisa terkadang juga belajar. pakai jam pelajaran kan, Ustaz? Anak saya kan sering diminta-minta tuh. Waktu jam pelajaran, pinjam Ustaz, Gani, Ustaz. Iya, iya. Mungkin untuk persiapan beberapa Itu hari sebenarnya antara menjelang. gabungan antara tekun dengan takut dengan Ustaz Iqbal. Ini kalau nggak Iya. selesai ya. Iya, iya. Benar. Tapi alhamdulillah Urusannya dia susah dia. ketika pelajaran mereka tidak mempelajari bahasa Arab juga kan. Maksudnya Tidak mengabaikan pembelajaran Tidak yang mengabaikan lainnya. pembelajaran kayak yang gitu. lainnya. Iya, benar-benar. Itu Bu, kalau Ustaz Iqbal nyeleksi anak-anak, yang dipandang itu bukan cuma, ini maaf Ustaz Iqbal ya, Iya. yang dipandang bukan cuma dia paling pintar di kelas, enggak, Ustaz. apa? Tapi dia lengah enggak dengan mata pelajaran yang lain. Yang tahun kemarin itu ada anak kita yang itu kayaknya bisa Bagus jadi banget, gitu ya? bagus, bisa jadi andalan nasional. Cuma dia perhatian ke pelajaran yang lain itu enggak. Dia hanya bahasa Arab aja? Oh iya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi, beliau ini khawatir kalau nanti dia ikut lomba, terus dengan guru-guru lain dia bermasalah itu. Iya. Gitu saya. Iya. Iya, Jadi, iya. kita ingin cari jalan tengah. Ustaz. Jalan aman Jadi, ya. potensi ada, Iya. terus ya nggak remeh lah ke mata pelajaran yang lain gitu. Bu. Iya. Jadi Karena ini seimbang cuma semuanya, ekskul Ustaz. itu yang pertama, bukan yang Iya, Seimbang semuanya, Ustaz. Tuh, Tapi seimbang. Stat, tunggu dulu Stat. Kayaknya ada yang datang nih Stat. Wih, Masya Allah, Minuman ada udah datang minuman ya, silakan ketiga. ya Pak ya. Aduh. Oke, makasih semua. Nggak mungkin dong kita ngobrol-ngobrol Ya. kering aja gitu ya. Nah, Spesial nih, nah kayaknya pertemuan kemarin nggak ada, nah. Ini karena takut sama karena prestasi Ustaz Arif sama Ustaz apa nih? luar biasa sekali. Karena juara satu nasional, Mas. Masya Allah. Spesial ini. Ustaz. kurang satu. nih, Ustaz. Buatan Asep ya. Luar biasa. Nah, Oke. mungkin dari Ustaz ada nggak nih Kalau pertanyaan tantangan Ustaz apa, Ustaz? Titipan gitu. Tantangan dari Ustaz sendiri. Lawan terberat Ustaz siapa? Waduh. Kalau tantangan, ya anak-anak kita targetkan ya. Tolong ya, bawa kami lolos final. Ya. Dari penyisian sampai semifinal lolos ke 20 siswa. Kita daftar 20 siswa. Iya, Sebanyak iya, iya. itu jumlah anggota Ekskul Bahasa Arab 20 orang. Tuntas semuanya, harus lolos final semuanya. Waduh. Ya, alhamdulillah berhasil lolos 3 tahap. Tahap keempat pun mereka juga ada berusaha. Akhirnya alhamdulillah dapat 2 orang terbaik yang menampingi kami berdua. Ya kalau dibilang tantangan paling berat, ya saya tantangan paling berat ya partner itu lawan. Iya, Lawan berat iya, partner. Berarti lawan beratnya partner, Ustaz. Saya lawan berat Ustaz Arif partner saya. Masya Allah. Mungkin kalau ditanya Ustaz Arif, lawan beratnya siapa Ustaz Arif? Gini, Bu. Iya. Tadi mundur selangkah dulu kan. Oke, boleh. Tadi udah nanya tantangan kan? Iya, heeh. Sebelum nih sebenarnya ini saya ikut Alef
atau lomba secara umum, ini baru tahun ini Bu. Ya, jadi Iya. beliau ini mentor kami semua. Yang beliau mentoring itu bukan cuma anak-anak, tapi juga saya sendiri. Iya, luar biasa. Ini kemana nih Kak? sekali. Ini kemana nih Ustaz gitu. Iya, Masya Allah. Karena Masalah teknis itu saya nggak paham sama sekali. Beliau yang ngajarin dari awal, gitu. Anak-anak juga gitu. Jadi tantangan yang pertama ya mundur tadi Bu ya. Ya. Itu pengusahaan masalah itu tiap tempat nanya ya saya ini gimana cara saya. Ini saya berdasarkan. Oh, iya. Ada mentor saya nih Bu. Senior ya mentor ya gitu. Partner ya juga gitu. Iya. Terus udah lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Udah masuk ke grand final. Ini Ustaz Iqbal ini sering nyeletuk. Kalau bisa kita aja yang bertempur berdua di final. Jangan kasih ke orang gitu. Iya, benar-benar. Jadi gini Bu, ini yang mau saya lawan. Enggak lah. Insya Allah kalau Allah mudahkan kita lulus ke final gitu. Dan Ustaz Iqbal lulus ke final. Ini kalau ketemu Ustaz Iqbal di final, ini bukan sembarang lawan Bu. Iya. Jadi kalau ini mau dilawan senior. Kalau ya udahlah, segan nanti kalau senior juara nanti kita apa namanya? Bagus emang senior juara gitu. Iya. Enggak, sebenarnya enggak sampai kepikiran ke situ sih Bu. Kalau bahasa ini kan canda-candaan di ruang guru. Iya. Cuma satu sisi ada juga sih Bu. Ini kalau lawannya Ustaz Iqbal harus belajar berarti. Yang dilawan bukan sembarang orang gitu. Iya, berarti jadi ada tantangan jadinya. Ada tantangan. Motivasi ke berarti diri. menurut Ustadz Arif nih Iya. lawan yang paling berat itu ya balik lagi teknik. Iya. Jadi kalau yang lomba cuma guru itu masalah simpel Bu. Iya. Tapi ini kan ada anak, ada anak murid. Antara gitu. guru dan Jadi siswa. ketika kita ndak menseriusi lomba, nanti khawatirnya anak berkecil hati nanti. Iya. Ini gurunya ndak serius gitu. Iya. Saya bersama Abdul Ghani, Ustaz Iqbal bersama Najib. Jadi kita berusaha lah. Nggak kepikiran siapa yang lawan kita itu siapa. Siapapun lawan kita di final nanti, kita bimbing anak ini maksimal saat. Iya. Ya soalnya kita lihat Gani, Najib, saya dari awal itu udah mati-matian belajar. Tapi ketika kita tidak maksimal, khawatirnya nanti ya kasihan anaknya gitu. Iya, benar-benar. Jadi ketika juara dibilang bukan kitanya hebat, rezeki anak gitu soalnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing mereka, guru-guru bahasa Arab yang lain seperti Ustaz Syukri, Ustaz Fauzan, Bu Leni, dan guru-guru bahasa Arab yang lain, dan juga kepada ustaz-ustazah pembina atas segala support, dukungan, dan kesabaran mereka dalam mengayomi mereka sehari-hari. Karena pada dasarnya yang membangun dan membimbing mereka itu bukan cuma kami berdua. Oke, Ustaz, ini pertanyaan, Ustaz. Ini kan lomba-lomba bahasa Arab ini kan sering, Ustaz, dan alhamdulillah kita sering juara kan, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Ini tips dan trik Ustaz memotivasi anak atau mengajarkan anak itu bagaimana, Ustaz? Kalau di ekskul itu kan murid-muridnya yang dipilih kan hasil seleksi, Ustaz. Hasil seleksi itu kami diskusikan dengan guru bahasa Arab yang lain. Jadi bawahnya di ManPK ini kan ada 5 guru bahasa Arab ManPK ini. Iya. Selain kami berdua ada Bu Leni Marlina, Ustaz Syukri Hamdi Saputra, sama Ustaz Maulidi Fauzan. Iya. Jadi waktu pemilihan murid mau diseleksi ini diskusikan dulu. Akhirnya ketika itu kami merekomendasikan murid-murid yang mau kami jadikan untuk lomba bahasa Arab. Iya. Ya, di awal semester terpilih kemarin ini 40 orang, sebenarnya lebih itu sebenarnya. Iya. Sudah dipotong-potong itu. Iya. Dari 40 diseleksi terpilih 20 orang ini. Jadi yang 20 orang inilah tolong targetnya adalah kita ada beberapa lomba. Targetnya bawa piala untuk sekolah. Oh, bahasanya agak diperhalus ya, Ustaz. Bawa piala untuk sekolah. Iya, Ya. Kalau bahasa kanaknya segimana, Ustaz? Kalau bahasa harus menang. Kalian harus menang. Iya. Kalau nggak menang, kalian? Kalau nak menang, Surat pindah. Surat pindah. minta maaf ya kami guru-gurunya melatihnya sejak Oh, awal. tentu saja. Minta ya. maaf. Terus kalau Sebenarnya itu inti, Ustaz. Iya, Itu luar biasa sekali sebenarnya motivasi. Kalian harus menang. harus menang. Kalau nak menang nanti adik-adiknya gimana? Guru-guru udah capek meluangkan waktu untuk latihan, nak menang. iya. Antum udah capek pula belajar pagi sampai malam. Nak menang gimana rasanya gitu? Berarti Jadi harus gini, punya mental juara. mental juara. Harus punya mental juara. Ambisinya harus tinggi kalau Iya, juara. benar. Bukan hanya murid, gurunya ambisinya tinggi. Yakin Ini, menang gitu kan? Harus yakin. kalau Nana mungkin telusuri lagi
puluhan tahun yang lalu ini juara-juara kelasnya nih. Iya. Ustaz Arif juara kelas dulu. Juara kelas juga, juara satu juga, juara satu. juga. Dengar-dengar Ustadz berdua ini ternyata alumni Manpek. Alumni Manpek. Ya ini tentang alumni nih, Ustaz. Tentang alumni. Iya. Ini pertanyaannya ada dalam komunitas. Mau nanya tentang ini. Apakah metode pengajaran bahasa Arab dari zaman Ustaz sampai zaman sekarang ini berubah atau cara gurunya ngajar kayak gitu juga sehingga Ustaz terapkan? Iya, kalau untuk belajar bahasa Arab, apa yang metode yang sangat baik yang diajarkan oleh guru-guru kami dulu di waktu Manpeka, itu yang kami praktekkan ketika kami jadi guru di sini. Oh Ya. Yang bagus, itu yang kami tiru. Kerasnya juga, Ustaz. Kalau kami Disiplinnya. dulu diajarkan sama guru-guru disiplin. Disiplin, Tapi insya Allah kami berdua ini guru disiplin juga ini. Iya, guru disiplin. Dan guru yang paling sering diminta anak-anak, saya mau belajar sama Ustaz. Disiplin tapi tidak ditakuti berarti. Iya. Iya kan? Paling diminati Bagusnya juga. tanya ke anak-anaknya langsung ya. Kalau ada permintaan kayak gitu. Nanti nak tanya dong. nak. Iya, Kita iya. tanya nak. Iya, kita Bagaimana telusuri perasaan nanti ya guys ya. sama saya? Ada lagi nggak kira-kira Ustadz? Ini pertanyaan Yang, titipan-titipan Ustaz. Ada kebetulan titipan. Ustadz Tadi Agil nanya ini- ke kelas 10 PK. Kalau kelas 10 kan belum boleh ikut lomba ya, Ustaz? Iya, Belum, ini pertanyaan belum. titipan nih. Ada Ya. pertanyaan titipan. Mereka tanya gini, kalau ingin masuk tim lomba-lomba bahasa Arab ini, apa saja kriterianya? Berarti ikut seleksi yang tadi, Ustaz? Ikut seleksi, ada rekomendasi dari guru bahasa Arab di tutornya. Nah, itu yang paling penting. Iya, jadi untuk tahun ajaran besok ya Ustaz Arif, kami kan targetnya ini Olimpiade Bahasa Arab Kota, murid-murid kan pengumumannya kan di awal tahun ajaran ya, Bu. Iya. Kami kan targetnya murid lolos nih. Iya. Jadi sampai mereka lolos ke nasional, kami berdua tambah lagi dengan Bu Leni Marlina, kami fokus meloloskan mereka dulu sampai nasional. Kalau udah lolos mereka nanti nasional, kebetulan lomba provinsi kan 29 Agustus. Agustus ya. Kriteria Jadi pesantren. setelah ya kita kategori pesantren. Kategori pesantren. Karena Jadi- kategori man nggak boleh lagi ya, Ustaz? Kita nggak boleh kategori man. Harus kategori man boarding atau pesantren. Iya, iya. Nah, jadi kalau udah lolos mereka nasional, itu kan ada waktu untuk kami itu untuk menseleksi murid yang kelas 10 mau menuju kelas 11. Ya, berapa orang, mereka juga sudah nanya-nanya juga itu. Ya, bahkan ada yang lebih separuh kelas, hampir semua kelas ingin ikut ekskul bahasa Arab. Berarti antusiasnya luar Ya, biasa cuma ya. dibilang itu tunggu dulu ya. Mungkin agak mundur dibandingkan ekskul lain pendaftarannya. Nanti kami seleksi kalau kita lolos Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Nah, itu targetnya. Jadi Agustus rencana kami agak terlambat dibandingkan ekskul lain di tahun ajaran baru. Kelas 10 rajin-rajin kalian belajar bahasa Arab. Karena lombanya banyak. Ada OBA, ada kompak, ada Busi bersih, bersih, ada ya. progresif alef, ada juga Banyak TOEFL lomba bahasa Arab, ada juga. Iya benar-benar. lomba mata pelajaran lain tak ada, Ustaz. Tak ada kayaknya, Ustaz. Ilmu hadis tak ada, yang lain tak ada. Tapi bahasa Arab itu luar biasa sekali. Banyak kali lombanya dan nasional semua. Masya Iya, Allah. masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini yang terakhir kali ya, Ustaz Iya. ya. Kalau kata orang nih, mempertahankan itu lebih susah daripada meraih. Nah, kira-kira dari Ustadz sendiri ada nggak kiat-kiat yang mau diterapin ke depannya untuk mempertahankan kandidat juara ini? Nah, mungkin dari Ustadz Arif dulu. Ustaz. Kasih, Ustaz. Nah, yang pertama, ini kayaknya pesan untuk semua yang nonton ya kayaknya, Bu ya. Iya. Terutama untuk anak-anak yang akan terjun tahun besok. Sekaligus juga untuk yang udah terjun tahun ini, apalagi yang udah juara, itu yang pertama yang cenderung menyusupi hati para pemenang itu sombong itu, Bu. Iya. Iya, benar-benar. Jadi awalnya kan mau ngurus-ngurus lomba ini bukan adalah semacam beban gitu, Ustaz. Ya. Nah, kita nggak ingin anak-anak tuh belajar demi ikut jadi peserta lomba, terus jadi pemuncak nasional. Nah, kita ingin anak-anak tuh belajar memang untuk ilmu gitu, Bu. Iya, benar. Bukan sekedar prestasi atau piagam gitu. Apalagi mau jadi viral seperti sekarang, Ustaz. Tapi berusaha jauhkan itu dari anak-anak, Ustaz. Jadi yang perlu ditekankan ke anak-anak ini sebenarnya itu, carilah ilmu itu dulu, Ustaz. Jadi kalau misalnya ketemu ajang-ajang seperti ini itu bonus, Ustaz. Oh iya, ini Ini bonus. bonus nih, Bu, ya. Bonus bagi dia, bonus bagi sekolah, ini bonus bagi usaha guru-gurunya. Ya.
Kemudian sekaligus ujian sebenarnya, Bu. Sombong itu gampang masuk biasanya, Bu. Kalau udah sombong, apalagi kalau juara nasional lagi. Iya, benar. Ini kayaknya orang se-Indonesia ini di bawah kita. Padahal belum. Itu banyak faktor yang menentukan. Apalagi lomba-lomba seperti kemarin saya jaringan internet. Coba aja internetnya nggak ada. Hancur itu semua. Kemudian laptop, apalagi tatanan ruang, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi ketika anak juara, kita tidak ingin di kepala mereka itu gara-gara mereka pintar, enggak. Atau gara-gara guru mereka pintar, enggak. Atau kami sendiri pun jauh-jauh lah yang seperti itu ya. Jadi ketika anak-anak juara, kita ingin dia sadar gitu, masih ada yang di atas mereka gitu. Nah, mungkin nih sinyal juga untuk Alef nih, Ustaz. Ini kalau lembaga internasional itu. Harus ada lomba di atasnya lagi internasional. Internasional. Oh, ini Emirat Arab ini, Ustaz. Nah, terus untuk strategi berikutnya paling itu, Ustaz. Yang penanganan pribadi ini saya. Kalau di kami sejak dulu itu ajarkan bahasa itu kebiasaan, Ustaz. Peluang ada gitu. Evaluasi dari anak-anak kita tahun kini, mereka itu agak menderitanya di itu, Ustaz. Mufradat, kosakata itu. Jadi kita nggak ingin mereka ngafal, kita ingin praktekkan itu sehari-hari. Menjadikan itu keseharian ya. Iya. Nah, kita ingin di pelajaran sehari-hari itu kita ngomong bahasa Arab. Mungkin dari antara Najib dengan Gani itu, Gani yang pernah belajar dengan saya, Bu. Itu sehari-hari memang diusahakan takalum itu, Ustaz. Kalau udah darurat misalnya, itu baru cari terjemahan udah. Misalnya kalau ada yang nanya misalnya, izhab ilal hammam. Nggak ngerti temannya. Apa itu hammam nanya. Jangan diterjemahkan gitu. Iya. Jelaskan apa itu hammam. Makanul istihmam gitu. Tempat mandi. Kalau udah nggak ngerti lagi, paling nggak suruh anak itu. Dah pergilah ke hammam itu. Itu hammam gitu. Jadi kita ingin itu dari keseharian anak-anak itu, Bu. Jadi ketika mufradat mereka sudah mumpuni, diharapkan hal-hal seperti ini, ya itu setengah jalan mereka udah maju gitu, Bu. Iya, benar-benar. Itu barangkali, Ustaz. Untuk teknis mungkin lebih pas ke Ustaz Iqbal itu persiapan teknis, Ustaz. Nah, mungkin langsung aja kali ya ke Ustaz. Teknisnya gimana, tuh, Ustaz? Ya. Tapi sebenarnya itu tapi ini luar biasa sekali. Memang ini yang terasa di ManPK. Roh ManPK itu bukan hanya tentang bahasa Arabnya, tapi tentang memang bagaimana tauhid anak-anak ini memang sangat dibangun oleh ustadz-ustadz yang ada di sini. Dan ini yang sering kita sampaikan ke luar ketika ngajar. Bagaimana perasaan ngajar di ManPK? Anak ManPK itu terlalu baik. Masya Allah. Baiknya berlebihan. Iya, Masya Allah. Gitu, luar biasa. Karena yang tadi itu ajaran jangan sombong, membersihkan hati dan lain-lain. Oke, itu. Mungkin kita tanya juga nih Ustadz Iqbal. Nah, gimana nih Ustadz untuk teknisnya mempertahankan juara atau meningkatkan lagi? Gimana nih Ustadz? Kalau untuk meningkatkan, ya insyaallah di tahun besok kita akan pilih juga adik kelasnya. Yang kakak kelasnya kita targetkan lagi untuk lomba kompak namanya, kompetensi pelajar bidang studi bahasa Arab. Dan juga olimpiade bahasa Arab nanti. Ya, kita memang mentargetkan murid menang lah, juara lah kita. Kita dah tiap hari belajar bahasa Arab, dah tiap hari buka kamus, dah tiap hari Arabiyah. Masa pas di lomba kita nak menang, harusnya ini dah wilayah kita ini. Harusnya kita yang menang ini. Dan guru-guru pun akan berusaha juga untuk membuat para muridnya untuk menang, baik dalam masalah teknis. Ya seperti di labor, kami izinkan murid-murid untuk menggunakannya di malam hari. Kalau yang di Islamic Center ada jadwalnya sebenarnya, Bu Ustaz. Ya, kalau yang 11 pas 1 hari Rabu malam, 11 P1 Senin malam. Kemudian yang di Kota Baru yang untuk PKP 2-nya itu hari Kamis malam. Dan yang P2 P3 kelas 11 itu hari Jumat malam. Untuk mereka yang ikut ekskul bahasa Arab. Jadi hampir sekali seminggu mereka belajar di luar di luar kontrol kami sebenarnya. Ya. Tapi alhamdulillah murid-murid ini mengerjakan instruksi. Buktinya ada mereka mengerjakan, nampak di akun guru mereka selesai kartunya sekian, sekian selesainya. Kemudian alhamdulillah Ustaz, Bu, untuk di kartu Alef seluruh murid kita berhasil menyelesaikan 115 kartu ke 20 muridnya. Kesemuanya. Alhamdulillah rata-rata nilainya 98. Rata-rata 98. Kemudian alhamdulillah juga sudah didaftarkan untuk mendapatkan penghargaan dari Alef Education karena sudah mengerjakan 115 kartunya itu.
Itu ada penghargaan yang golden, bronze, silver. Kemudian yang paling atas apa namanya? Apa? Di atas. Minum, Ustaz. Bentar, mohon izin ya, Ustaz, dilihat dulu. Boleh. Di atas gold. Diamond yang paling tinggi. Diamond. Diamond. Alhamdulillah ke-20-nya sudah kita daftarkan untuk dapat penghargaan. Jadi otomatis kita lagi menunggu sertifikat diamond mereka dan juga sertifikat mereka lolos finalis dan juga juara lomba yang gusi bersih ini. Oke. Nanti kita coba undang juga muridnya ya. Nah, kita tanya dari sisi Harus muridnya ya. bagaimana mereka berjuang untuk dapat juara ini. Iya. Kayaknya udah ya, nah. Ada lagi pesan boleh satu? Oh, oke, titip pesan. Ini terkait izin Bu ya, ini terkait handphone kayaknya Bu. Pemberdayaan handphone di sekolah itu. Belakangan ya mungkin kurang-kurang nyambung dengan topik kita, Iya, cuma mudah-mudahan sampai. Dicatat ya, Iya, dicatat. Kita masukkan. Terkait handphone itu kecenderungan dunia pendidikan sekarang ini saat sekolahnya harus pakai handphone gitu. Iya, benar. Jadi anak dibolehkan pakai handphone ke sekolah gitu. Seolah-olah pembelajaran tidak bisa dilaksanakan tanpa handphone gitu. Iya. Ini barangkali selama ini kita belum bisa ngomong seperti ini. Cuma setelah melihat yang seperti ini, saya kayaknya handphone itu memang diperlukan. Cuma tolong pemberdayaannya dan pengawasannya gitu. Soalnya kalau kita hitung sehari-harian anak kita yang ikut lombanya, Bu, seharian mereka belajar, mulai bangun jam 4 sebelum subuh, sampai malam mereka ketemu internet itu paling jam setengah 9 malam. Itu belajar paling jam 10 malam, itu udah disuruh tidur sama pembinanya. Segitu seharinya. Alhamdulillah mereka kalau bersungguh-sungguh dan terarah penggunaan handphone itu mereka bisa gitu. Ya di samping faktor-faktor lain misalnya. Jadi kita bisa bantah sebenarnya ketika handphone itu jadi prioritas sarana belajar gitu. Pak. Jadi jangan sedikit-sedikit gadget, jangan sedikit-sedikit internet, nggak perlu gitu. Dan kita udah buktikan ini. Iya. Alhamdulillah Malah benar. bahaya kalau dilepaskan gitu ya, dibiarkan. Tanpa handphone kan cuma menggunakan laptop di labor Itu komputer. saya di awal-awal itu saking susahnya komunikasi dengan anak-anak, itu beliau print kan. Itu link yang kita harus download itu dikirim ke situs yang bisa mempersingkat URL. Lalu dibikin bit.ly terus diprintkan sama beliau, dibagikan pakai kertas kecil-kecil. Nanti ketika jadwal labor mereka, adik mereka tahu jadwal labor cuma 2 jam gitu. Ini ada tugas pula dari Ustaz Iqbal. Ini 2 jam belum tentu selesai. Jadi fokus mereka lebih terarah gitu dibandingkan dengan ketika si handphone seharian. Itu udah handphone tuh udah landscape aja kayak gini terus seharian. Iya. Karena musibah pelajar sekarang itu handphone sebenarnya, Ustaz. Gitu, Ustaz. Itu salah satu pelajaran mungkin yang bisa dipelajari dari sini gitu, Ustaz. Kayaknya sekolah-sekolah berasrama kebanyakan memang tidak setuju pakai handphone kan ya, Ustaz? Iya, enggak setuju. Cuma alhamdulillah kita walaupun HP tidak diizinkan, kita bisa menggunakan pembelajaran walaupun tidak pakai HP, tapi bisa kita kalikan ke labor komputer. Oke, terima kasih. Pesan yang sangat berharga. Mungkin ini ya waktu kita mengingat waktu ini mungkin masih banyak yang ingin kita tanyakan sebenarnya ya, Ya, Ustaz, selain ya. waktu perangkat kita butuh minta perangkat yang lebih baik lagi insyaallah. Iya. Karena perangkat kita kan hanya batasnya 30 menit. Gitu. Kalau yang lebih bagus lagi insyaallah bisa 1 jam. Iya, luar biasa. Kayaknya setuju semuanya. Iya. Setuju, Ustaz? Amin. Dapat ya. Nah, mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan. Silakan minum sebelum. Iya, silakan minum dulu ya, Ustaz ya. Minum, Ustaz. Iya. Nah, intinya dalam pemakaian memanfaatkan teknologi digital pada saat ini kita harus benar-benar bijak. Bijak, ya apalagi untuk anak-anak kan. Iya. Nah, itu dia. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Ustaz Arif Hidayat dan Selamat untuk kita semua. Iya, Ustaz Selamat Iqbal. Mandua Kota Padang Panjang. Iya, Mandua Kota selamat Padang untuk Panjang. Mandua Kota Padang Panjang atas prestasi yang sudah diraih juara 1 dan juara 3 tingkat nasional pada ajang Gusi Bersih 5.0 Alef Education. Iya. Education. Oke. Nah, karena waktu yang coba memisahkan kita nih, Ustaz, ya. Mungkin langsung saja. Ya. Silakan, Saya Agil Adianda Putra selaku host dari podcast ini dan rekan saya Unggani Filzana Putri. kami pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Mendidik manusia untuk beriman, mengamalkan